Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya, karena ini sekarang kita masih dalam proses studi from home, belajar dari rumah. Ingat, kesuksesan belajar dari rumah ditentukan 3 hal, yaitu kerjasama dari siswa, orang tua, dan juga sekolah. Nah, kita masing-masing punya tanggung jawab, jadi mari kita bekerja sama untuk menyukseskan kegiatan sukses belajar dari rumah. Untuk pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Saya mohon bantuan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan, kelancaran, keberhasilan, serta mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ijlal, ketua kelas sudah memimpin doa. Sudah presensi hari ini semua diisi akad? Siap, sudah Bu. Sudah, baik. Ibu akan ngecek untuk kehadiran hari ini di kelas 10 RPL 3 melalui si akad. Alhamdulillah semuanya hadir, mulai dari Mas Ahmad Azhar, Akvin, sampai Mas Zadid. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Ingat, kita semua perlu menjaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Oke, karena di presensi kehadiran, alhamdulillah sudah hadir semua. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Saya mohon bantuan untuk Ardian untuk cerita tentang pembelajaran kita di sebelumnya, apa yang bisa kamu simpulkan? Algoritma sebelumnya menjelaskan tentang flowchart, Pesdukut, dan satu lagi apa? Algoritma dalam bahasa sehari, bahasa pemrograman. Ingat, bagus. Coba Panca, ingat nggak Panca? Algoritma apa artinya? Intinya algoritma itu adalah suatu urutan untuk menyelesaikan suatu masalah dan urutan tersebut harus runtut dari awal hingga akhir. Bagus, benar. Bagus. Masih ingat berarti untuk pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang algoritma. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu terkait implementasi algoritma komputer. Ibu akan mohon izin untuk share media pembelajaran kali ini yang akan kita presentasikan. Terkait implementasi algoritma komputer. Seperti apa sih? Implementasi algoritma komputer. KD pembelajaran yang kita pelajari hari ini masih sama dengan yang sebelumnya, karena indikator pencapaian kompetensi kemarin kita sudah bahas mulai dari 311 sampai 412, dan hari ini adalah pertemuan terakhir untuk KD 3.1 dan 4.1. Sehingga tujuan pembelajaran yang kita bahas di saat ini adalah untuk mencapai yang pertama, melalui diskusi dan praktikum mandiri, peserta didik dapat membuat alur program menggunakan teks algoritma dengan benar. Yang keenam, melalui diskusi dan praktikum mandiri, peserta didik dapat membuat alur program menggunakan simbol flowchart dengan benar. Oke, yang pertama, ketika kita mengimplementasi algoritma, yang perlu kita lakukan pertama, kita membuat algoritmanya. Sebuah kasus, maka kita harus membuat algoritmanya dengan 3 cara, misalnya dengan flowchart, atau dengan pesdukut, atau dengan bahasa sehari-hari. Nah, setelah selesai kita membuat algoritmanya, kita implementasikan ke dalam program aplikasi. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini.
ini adalah salah satu kasus untuk menjumlahkan dua bilangan. Nah, dalam menjumlahkan dua bilangan ini kita akan, ini logika berpikirnya, pertama kita harus mulai, terus kemudian kita menginputkan bilangan ke 1. Nah, kalau mulai di flowchart-kan itu simbolnya kayak gimana? Simbolnya seperti ini. Terus ada input bilangan ke 1 disebut bil 1 dan bilangan 2 disebut bil 2. Simbolnya seperti jajar genjang. Jadi ini kasusnya, kemudian kita gambarkan algoritmanya menggunakan flowchart, tampilannya menjadi seperti ini. Selanjutnya, setelah selesai flowchart penjumlahannya, menjumlahkan dua bilangan, kalau diimplementasikan ke dalam program, hasilnya itu kayak gimana sih? Nah, hasilnya itu kalau diimplementasikan pakai program, itu hasilnya seperti ini. Ini contoh kita mengimplementasikan program menggunakan Python. Nah, program penjumlahnya kita gambarkannya seperti ini. Nih, prosesnya seperti apa sih kalau kita mau menuliskan flowchart yang sudah kita bikin ke dalam kode program. Nah, pertama kita di sini nulisnya print untuk penjumlahan dua bilangan. Jadi ini berupa teks nanti yang akan ditampilkan. Selanjutnya print lagi untuk pembatas. Ini dibuat seperti garis seperti itu. Nah, ini setelah kode program selesai diketik, maka selanjutnya adalah kita akan mencoba run dari program ini supaya ini sudah berhasil ketika dijalankan. Pertama, masukkan bilangan 1. Misalnya kita memasukkan angka 10. Bilangan 2, misalnya kita memasukkan angka 5. Nah, ini setelah di-enter, hasil penjumlahnya 10 ditambah 5 sama dengan 15. Oke, ini salah satu contoh untuk implementasi program dari kasus kemudian kita jadikan flowchart. Setelah selesai, semua media pembelajaran ini bisa kalian download. Loginya di mana? Nih, Bu Iva sudah simpan semua, sudah taruh semua materinya ada di sini, di konsep algoritma dan cara membuat algoritma. Semua bahan ajar ada disimpan di sini, nanti kamu bisa melihat. Sudah ada hal-hal yang perlu diselesaikan dan kali ini kita akan menyelesaikannya dalam bentuk diskusi kelompok. Kita akan membentuk 5 kelompok, di tiap kelompok kemungkinan bisa ada 3 orang, atau bisa ada 4 orang. Kita mulai ya. Kita mulai start breakout untuk silakan kalian berdiskusi. Baik, terima kasih. Karena kelompok sudah selesai diskusinya, maka saya mohon bantuan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya mohon bantuan Mas kelompoknya Ijlal untuk mempresentasikan hasil kegiatannya. Siap, baik Bu. Saya izin untuk menjelaskan konsep puding mutiara. Jadi untuk algoritmanya sendiri, untuk yang pertama itu kita menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu seperti 1 bungkus tepung Bung W, 250 gram gula pasir, 1 gelas santan kental. Baik, terima kasih Mas Ijlal telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita akan masuk di akhir sesi. Saya akan mohon bantuan untuk memberikan kesimpulan dari kegiatan kita pembelajaran pada hari ini. Saya mohon bantuan Fadilah. Dalam mengimplementasikan program itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu membuat algoritma, lalu menyusun flowchart, dan membuat kode itu dalam program. Bagus. Baik sekali kesimpulan yang diambil oleh Fadilah. Hari ini kita sudah belajar terkait dengan implementasi algoritma dalam pemrograman komputer. Nah, jadi langkah-langkahnya yang pertama ketika ada kasus maka kita selesaikan algoritma. Algoritmanya pakai apa? Bisa pakai flowchart, bisa pakai pseudocode, bisa pakai bahasa sehari-hari. Setelah itu kita memasukkan codingnya. Kenapa? Karena kita sudah masuk di akhir sesi, jangan lupa untuk mengerjakan soal ulangan. Soal ulangan harian kali ini bisa kalian kerjakan di sini, di bagian akhir.
Nah, ini terkait ujian. Di mana di sini ada ujian ulangan harian kali ini, soalnya ada 10 soal. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, saya mohon bantuan Wakil Ketua kelas untuk memimpin doa. Mbak Tia, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.